إلى هذين أهلكنا تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Basra Mambik Ibn Baju Jumadurat Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhad wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syiarus Salikin, di mana kita ada di bab yang ke-10 dalam menjelaskan tentang ghurur, yaitu betapa tercelaknya bagi orang-orang yang ghurur. Ghurur itu ialah terpedaya. Kemarin sudah dibahas sebagiannya, bahkan menjelaskan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah ghurur. Jadi banyak orang-orang yang memang terkadang itu ghurur, terpedaya dengan situasi dan kondisi, bahkan ada orang yang menganggap setan laknat dianggap sebagai malaikat pembawa rahmat. Itu yang berbahaya banget. Ya. Siapa? Contoh, ada orang yang selalu mengatakan tentang Allah. Ya, sebut saja adalah orang-orang yang ya mungkin juga boleh disebut public figure, boleh juga disebut sebagai orang yang dikenal gitu loh. Mengatakan dengan istighfar, dengan astagfirullah, saya percaya kepada Allah, semuanya saya serahkan pada Allah. Orang mau ini mau begitu, pokoknya semuanya Allah deh, karena saya itu hanya menjadi hamba Allah. Ngomong begitu, teteknya gede gitu loh. Kemudian nggak pakai apa namanya? Iya nggak pakai gidal-gidul gitu loh. Kemudian jelalatan gitu. Astaghfirullahaladzim. Ini kan orang yang sama saja menyatakan seolah-olah dia itu adalah malaikat pembawa rahmat baginya, padahal itu setan laknat. Kalian kadang juga tertipu, terpedaya. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Yang paling berbahaya memperdayakan itu ialah nafsu sawalat. Nafsu sawalat itu yang menyebutkan bahwasanya bal sawalat lakum anfusukum amr.
Jadi bahkan hanya nafsu sawal diri sendiri itulah yang menganggap semua itu adalah baik, semua perbuatan itu adalah benar, itu sesuai dengan nafsu dirinya sendiri, yaitu yang disebut talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu sawal itu yang banyak sebut orang terpedaya. Contoh-contoh orang terpedaya banyak sekali, ya. Banyak sekali contoh-contoh orang terpedaya. Ada yang menganggap ya ini kan karena Allah Maha Pemurah dan Penyayang gitu. Allah kan Maha Pengasih gitu loh. Insya Allah enggak ada istilah semacam itu karena Allah sudah memberitahukan. Ada orang contohnya nggak mau pakai kudung, nggak mau pakai hijab karena alasan ini, alasan itu. Kan Allah kan Maha Tahu, Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Pengampun. Insya Allah Allah itu memahami, Allah itu mengerti. Dalam hal ini Allah nggak mau tahu. Kenapa? Karena sudah diberitahu di dalam firman-Nya, karena sudah diberitahu oleh nabinya, dan sudah sudah sampai bimbingan para mursyid atau para ulama. Ini nggak ada istilah Allah gitu loh. Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah Maha mengetahui? Itu sebagai contoh juga orang-orang terpedaya. Atau lagi ada orang yang terpedaya, ya ini kan semuanya yang penting Allah yang tahu. Kalau sholat saya itu adalah diterima atau tidak kan Allah yang tahu. Nggak usah sok tahu kamu. Justru Allah sudah memberitahu sholat yang diterima dan yang tidak diterima. Itu loh. Jadi nggak usah menghayal, nggak usah berimajinasi dengan berbagai macam imajinasi. Kan yang tahu hanya Allah. Yang yang menerima amal ibadah seorang kan hanya Allah. Cuma iya benar hanya Allah yang terima gitu. Allah juga kan Maha Pengampun, nanti akan diampuni segala. Iya benar. Tetapi Allah sudah memberitahu di dalam firman-Nya, Rasul-Nya sudah menggambarkan di dalam hadis-hadisnya, para ulama, para kiai, para mursyid sudah juga menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Oleh karenanya sebenarnya dalam hal ini itu terkait dengan firman Allah yang menyatakan bahwasanya tidak ada paksaan di dalam mengamalkan tentang agama karena sudah jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah jelas jalan yang baik dan jalan yang buruk. Itu yang dikehendaki. Jadi tidak ada paksaan. Wahai anak-anakku semuanya, mari kita renungkan juga. Seperti orang yang terpedaya dengan dunia, orang yang terpedaya dengan berbagai macam terpedaya. Nah, oleh karena itu, di sini juga dijelaskan masalah terpedaya seperti dalam kaitan dengan i'tiqad. Barang siapa yang mengitikadkan, yaitu mengitikadkan maksudnya meyakini tentang dirinya, tentang kebaikan yang ada pada dirinya, itu juga bisa terpedaya karena belum tentu apa yang dilakukan itu adalah baik menurut Allah, tapi hanya diklaim. Dan ini yang bahaya. Kenapa? Yaitu orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik itu adalah memperdayakan. Karena memang banyak yang terpedaya. Contoh di dalam Al-Quran tuh, di awal-awal surat Al-Baqarah itu jelas sekali tentang orang munafik. Apa boleh dikatakan kepada mereka? Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka akan mengatakan tidak. Innama nahnu muslihun. Malah aku membuat sebuah kebaikan, membuat sebuah, wah udah macam-macam deh. Kebaikan dalam hal apa? Contohnya kebaikan emansipasi, kebaikan tentang budaya, globalisasi, dan macam-macam. Itu banyak, ya. Padahal
Mereka itu adalah disebut humul mufsiduna walakilla ya'lamun. Mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, punya penyakit hatinya, namun mereka tidak tahu. Itu banyak semacam itu orang-orang yang terpedaya, ya. Banyak. Jadi bahkan lebih terpedaya lagi, yaitu orang-orang yang ingkar terhadap Allah, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyangka tentang dirinya mempunyai sebuah kebajikan, kebaikan, karena semuanya adalah baik, yang penting kan berbuat baik. Ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain zakat kalau tidak berbuat baik? Yang penting kan berbuat baik. Kemudian akhirnya menyatakannya semuanya kan baik, orang lain juga kan baik. Mereka yang berbuat baik walaupun lain agama sekalipun, ya dia kan berhak mendapatkan surganya. Wah, udah makin jauh lagi tuh. Ya kan hakikatnya yang sebenarnya kan agama sama. Semuanya kan dari Tuhan. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Ah, udah repot lagi. Udah makin rumit. Itu banyak yang mengatakan begitu, ya. Banyak. Apalagi ada kaitan-kaitan tentang agama itu semuanya sama. Semua kita kan berdoa hanya beda-beda. Wah, udah kacau, ya. Jadi tidak ada istilah semacam itu. Itu jadi banyak yang terpedaya. Pokoknya intinya banyak orang yang terpedaya dalam hal apa saja, etika, dunia, kehidupan dan sebagainya. Tapi di sini akan dijelaskan, ya, tentang beberapa orang yang terpedaya, dikelompokkan saja, banyak sebenarnya, dikelompokkan saja, ya. Pertama, gitu, ini ada 4, ya, orang-orang yang kelompok orang-orang yang terpedaya, ya. Jadi orang-orang yang terpedaya dan yang tidak terpedaya itu ialah hanya orang-orang yang mempunyai etikot tauhid dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terpedaya di sini seperti pertama, ya, yaitu ulama, yaitu orang yang mempunyai ilmu, baik ilmu tasyawuf yang batiniah dan ilmu syariat yang dhahiriyah yang disebut fikih. Orang yang mempunyai ilmu akliyah, nakliyah, atau mereka orang-orang yang disebut, ya, yang dinamakan sebagai ulama al-dhair, ulama rusum, ulama fuqaha, ulama, udah berbagai macam deh kalimat-kalimat ulama-ulama tersebut, yaitu ahli ilmu. Mereka terpedaya, gitu. Terpedaya dengan mengklaim ilmunya masing-masing. Karena apa? Seperti orang-orang yang hanya sebatas memahami ilmu yang lahiriah, ilmu sebatas fikih, itu terpedaya. Kalau hanya faham dan mengerti tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, serba fikih, serba lahiriah, itu juga bisa terpedaya. Awas lo, hati-hati. Ini yang diisyaratkan man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaq. Jadi barang siapa, ya, dia yang menuntut ilmu atau dia memahami ilmu sebatas ilmu yang lahiriah. Ilmu yang lahiriah itu adalah ilmu sebatas ilmu-ilmu yang disebut sebagai orang-orang ahli fuqaha, ahli fikih saja. Itu bisa terpedaya karena dia tidak memahami hakikat ilmu yang batiniah, sehingga dia mengklaim merasa dirinya paling benar. Padahal dia akan menjadi orang yang fasik karena dia tidak memahami yang batiniah. Jadi orang yang memahami ilmu hanya sebatas lahiriah, tapi dia tidak memahami ilmu batiniah, itu terpedaya.
Jangan kalian menggambarkan atau membayangkan batinnya itu macam apa. Maksudnya batinnya begini. Sholat, lahiriahnya itu sholat. Batiniahnya sholat apa sih? Batiniahnya sholat di sini yang dimaksud ialah inti dari sholat. Target dari sholat. Hasil dari sholat. Sholat apa sih? Sholat itu sholat, solu, sholaita, sholat itu adalah artinya hubungan. Mengadakan sebuah hubungan. Apalah arti sekedar sholat kalau tidak berhubungan dengan yang punya sholat? Kalau disebut hubungan, hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Tuhannya. Kalau dia sholat tidak connect dengan Tuhannya, berarti dia terpedaya. Sholatnya baru secara lahiriah, belum mencapai pada wilayah batiniah. Dan apalagi dia akan mendapatkan target sholat. Karena orang yang mendapatkan target sholat itu, atau disebut natijatus sholat, hasil daripada sholat itu, tentu saja tanha anil fasai wal mungkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholat tapi tidak mendapatkan hasil dari sholat, mendapatkan hasil dari sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji adalah kerusakan di dalam hati, mungkar adalah kerusakan pada wilayah lahiriah. Tidak mendapatkan itu dalam sholat itu, tidak ada hasilnya, maka sholatnya itu terpedaya. Tuh. Namanya sholat terpedaya. Itu orang yang sholatnya terpedaya, orang yang punya ilmu tapi sholatnya terpedaya, tertipu. Dianggapnya sholat itu sudah cukup, sholat dengan rakaat yang tumaninah. Ya memang sholat itu harus tumaninah, harus tartib. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Itu memang sudah ketetapan syariat. Tidak boleh yang namanya sholat itu sujud dulu baru berdiri, enggak. Sholat harus berurutan, tertib, harus tumanina, yaitu konsen dan benar, tidak jelalatan gitu. Itu sebagai contoh. Tapi kalau hanya sebatas itu saja, akhirnya dia tidak mendapatkan esensi dari sholat, inti dari sholat, hasil dari sholat, itu orang yang terpedaya. Karena nggak ada arti sholat itu kalau tidak mendapatkan hasilnya sholat, tidak ada artinya. Percayalah. Kenapa sih orang disuruh sholat? Itu rangkanya panjang. Itu rangkanya panjang. Apalagi di sini orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu, yang sebatas ilmu yang terpedaya itu orangnya sebatas ilmu lahiriah. Sebatas ilmu lahiriah di sini ya tadi yang Bapak sebutkan fikih. Itu benar-benar banyak yang terpedaya loh. Dianggapnya dia merasa sudah pas, ini udah pokoknya sesuai dengan Rasul, pokoknya nggak seperti ini bid'ah. Itu orang adalah lu bid'ah, wah sesat, aduh udah semua deh disesat-sesatin, dibidah-bidahin, udah selesai. Itu orang-orang yang terpedaya. Orang-orang yang tidak terpedaya itu tidak pernah mengkafirkan, mensesatkan orang lain. Karena dia selalu konsen kembali ke dalam dirinya, selalu introspeksi, selalu mawas diri. Bagaimana dia sibuk memperhatikan orang lain? Apakah dirinya sudah lebih baik dari yang lain? Kenapa tidak sibuk memperhatikan dirinya sehingga kesalahan-kesalahan yang ada itu bisa diperbaiki? Kan harusnya demikian. Ini sibuk memperhatikan orang lain dengan ilmu yang membawa dirinya terpedaya. Sebatas ilmu yang masih di permukaan, yang masih dangkal. Kenapa? Sebagai contoh, nih,
karena ada hadis yang tidak boleh menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah, bahkan dan sebagainya, udahlah macam-macam. Akhirnya orang yang celananya sampai ke bawah itu dianggap bid'ah. Harusnya celananya apa? Di atas mata kaki dan ke atas sedikit lagi, persis kayak orang habis kebanjiran. Kemudian apa lagi? Macam banyak deh hal-hal yang lain. Enggak gitu-gitu banget kali. Islam itu kurasanya sempit banget gitu. Allah dan Rasulnya itu memberikan pemahaman, pengertian kepada umatnya dalam hal agama itu hendak menjernihkan, membersihkan, dan membimbing, mengatur, menjadikan agama sebagai tuntunan, sebagai jalan hidupnya. Tidak mempersulit, tidak mempersempit. Jangan sampai terpedaya oleh kebanyakan orang. Apalagi sudah memahami dunia itu adalah memang datar. Karena apa? Firman Allah adalah dihamparkannya. Jadi hamparan bumi itu. Ya kalau memanakannya letterlek ya begitu. Ngelihat globe yang bulat, dunia itu bulat, wah itu bid'ah. Itu udah bid'ah. Kenapa? Karena ada orang. Nih ada orang cerita sedikit saja. Ada orang itu mungkin dia ya disebut kepala apa tuh? Ya mungkin kepala dan yang punya juga, kepala sekolah yang punya juga, tapi itu adalah masih ibtidaiyah, diniyah, gitu. Ibtidaiyah diniyah sedang mencari dana untuk pembangunan. Bikin proposal, dapatlah akhirnya, mau disurvei, sudah deal dapat sekian M akan dibangunkan karena tanahnya ada sekitar 1.000 lebih. Udah, dia ada kantor untuk dia sendiri, kemudian murid-muridnya banyak, beberapa itu, tapi bangunannya amburadul. Datang, udah langsung survei, kantor, udah kantor. Pas di kantor, ya kan biasa. Di dalam kantor kepala sekolah atau guru kan ada globe. Yang datang itu melihat globe. Bid'ah ini. Udah bid'ah terus nggak jadi. Setengah kelengar lah kepala sekolahnya itu. Udah di ACC 1 M lebih untuk mau pembangunan. Ternyata hanya karena globe itu. Nggak jadi. Karena dianggap bid'ah. Jadi haram memberikan sumbangan terhadap ahli bid'ah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang terpedaya gitu loh. Nah, itu orang yang terpedaya, itu banyak orang-orang yang semacam itu ya. Jadi dia lebih ke ya dalam hal apa saja terbawa oleh persepsi dirinya. Nah itu ya, jadi banyak. Jadi intinya ialah banyak orang-orang yang terpedaya dengan ilmunya, pengetahuan. Banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang membawa penyesatan. Oleh karena itu hati-hati di dalam memahami ilmu-ilmu. Terlebih lagi hanya ilmu-ilmu yang baru di permukaan. Agama itu dalam sekali. Pemahamannya itu ada mulai dari permukaan tahapan awal, 2, 3, 4, bahkan sampai kepada 7 tahapan. Kalau mau tahapan ilmu. Tahapan yang di permukaan ini yang kadang-kadang suka ricuh. Biasa. Kalau istilah orang Betawi itu kalau anak baru belajar silat, baru bisa 1 jurus, udah semua kedebong pisang tuh habis, nah itu loh. Langsung babak belur itu pisang-pisang itu loh. Kenapa itu? Ya itu tadi, karena terpedaya. Seorang laki-laki terpedaya dengan ilmunya, wanita terpedaya dengan ilmunya, para ulama terpedaya dengan ilmunya, semuanya banyak yang terpedaya dengan ilmunya, karena ilmunya itu hanya pada batasan diri, yaitu sekedar
memahami dalam melihat sesuatu itu dari sudut diri. Bukan dia itu adalah keluar dari dirinya, melihat dari posisi yang netral, posisi yang universal. Ya, contoh paling sederhana, kalian kita ini semua terpedaya. Dalam hal apa? Dalam hal kita hidup di dunia. Kita mengatakan, sebagai contoh, saya mengatakan ke sana timur. Di sana mengatakan ke saya barat. Di sini mengatakan utara, mengatakan selatan. Kemudian pada saat ada benda di posisi tengah, kita adalah akan mengatakan bahwa benda yang di tengah, atau sebut saya yang di tengah saya akan mengatakan itu ada di sebelah timur. Yang di sana mengatakan ada di sebelah barat. Yang sebelah sana mengatakan ada di sebelah utara. Yang sebelah sana mengatakan ada di sebelah selatan. Gak ada yang benar. Kenapa? Karena terpedaya. Coba keluar dari bumi, lihat dari atas yang sungguhnya, oh semuanya benar. Karena dia melihat dari sisi dirinya. Nah, orang yang melihat dari sisi dirinya kemudian mengklaim menyalahkan yang sisi lain, itu yang terpedaya. Kalau memang dia adalah paham bahwa ini dari sisi dirinya, ya jangan dong menyalahkan yang lain. Itu kalau orang yang tidak terpedaya. Nah, kita adanya selatan, utara, karena kita ada di bumi, berpijak. Kalau kita keluar dari bumi ini, tidak ada istilah selatan, tidak ada istilah utara, tidak ada istilah, semuanya adalah satu. Karena apa? Nih, bumi bulat nih. Kalau kita di sebelah sini, kita menuduh ini utara, atau selatan, atau timur. Telusuri timur, muter ke sini, ketemu lagi ke sini. Yang di sini sebelah mana? Terus, jadi nggak ada utara, nggak ada selatan, nggak ada semuanya. Arah mata angin itu karena pada posisi kita di wilayah yang lokal, regional yang lokal. Itu yang dimaksud. Nah, orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang ahli tauhid yang paham, itu tidak terpedaya karena ia tidak berpatokan pada wilayah yang lokal. Tapi dia lebih kepada universal, dia lebih luas, seperti memahami apapun dikembalikan kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya bukan sebatas pada wilayah diri. Nah itu loh. Wahai anak-anakku semuanya, ternyata banyak orang-orang yang terpedaya dengan ilmunya. Orang ahli matematika terpedaya dengan ilmu matematikanya. Karena dengan disiplin ilmu tersebut, dia mempunyai istilah sendiri. Sama, orang-orang seperti di daerah manapun terpedaya dengan posisi dirinya. Ada orang yang terpedaya dengan apa? Dengan pemahaman karena dia mengikuti gurunya. Sebagai contoh begini, ini orang yang terpedaya secara lahiriah nih, dengan ilmunya. Dulu, waktu sebelum kemerdekaan, ya tahun-tahun di bawah tahun 19 ya, 1900 atau masih belum merdeka, kan para ulama dulu itulah selalu memberitahukan kalau sholat itu disebut, apalagi orang Jawa, kalau sholat itu orang Jawa, ulama Jawa jarang menyebutkan kata kiblat. Kiblat langsung ucap aja ngadep ngulon. Nah, sholatmu ngadep ngulon. Udah. Berarti dengan bahasa Indonesia itu adalah sholatmu menghadap ke barat. Selesai. Kiblatnya itu karena disuruh kiblat kemana sudah ribet. Karena nggak ngerti nanti geser sekian derajat belum tentu lagi. Kalau sekarang kan udah mudah. Sudah banyak beritanya, apalagi dengan menitik mengukur tentang kiblat secara fikih, secara lahiriah, dengan perjalanan matahari. Matahari setiap setahun bisa jadi 2 kali, itu adalah dia pas ada di atas Ka'bah, kemudian diukur dengan, dan udah gampang lah itu.
Sekarang udah gampang, udah dipermudah. Dulu adalah dengan berbagai macam alat-alat ilmu yang divisualkan dengan bentuk yang disebut ilmu falak dan lain sebagainya. Itu adalah akan rumit sebenarnya. Itu rumit. Nah, kerumitan-kerumitan semacam itu para ulama akhirnya ngajarin terhadap muridnya cukup supaya dia adalah ngerti, bisa diamalkan, sudah. Sholatmu ngadep ngulon, udah selesai. Udah, ngadep ngulon aja. Ngadep ngulon berarti menghadap barat, sudah selesai. Sementara orang ini adalah mengabdi atau menjadi pembantunya atau disukai oleh orang-orang Belanda karena penjajahnya itu pada zaman dulu Belanda. Pulang ke Belanda karena senang orang Belanda, dibawalah dia ke Belanda dan banyak orang yang dibawa ke sana. Sehingga dikenal di daerah Belanda sebagian provinsi itu ada yang namanya daerah yang disebut Suriname. Di sana bahasanya bukan bahasa Belanda, bahasanya Jawa. Percaya deh. Diwawancari bahasa nasionalnya itu Jawa Deles. Nah itu loh. Jawa Deles yaitu Jawa Kromo malah bagus. Nah di sana ternyata waktu ulama Indonesia, orang-orang Indonesia, salah satu adalah teman saya cerita, ada apa tuh? Percaya nggak kenapa? Saya agak sedih dan tapi juga sekaligus takjub. Kenapa? Di sana ada masjid yang namanya masjid itu adalah menghadap ke barat. Itu di sana. Padahal kalau di Eropa itu kan harus menghadap ke timur, agak geser kiblatnya gitu loh. Tapi dia menghadap ke barat. Kenapa? Fahamnya waktu itu bahwa sholat itu ngadep ngulon. Nah itu loh. Karena ngadep ngulon itu maka dia di Suriname dia bikin masjid ngadep ngulon. Iya sih kalau diputar terus sih ketemu juga. Kita kemana saja ketemu Ka'bah. Karena apa? Karena itu tadi. Oleh karenanya Allah menyatakan fa'ena matuwalu pasama wajhullah. Di mana saja kamu hadap, di situ kamu akan ketemu kiblatmu itu, ketemu Allah, wajah Allah, diri Allah. Nah itu tadi karena ngadep ngulon bener-bener ngadep ngulon. Masjidnya gitu loh. Akhirnya setelah dulu modern itu adalah sekitar tahun 80-an lah, 80-an, 75-an waktu itu akhirnya proses perubahan. Jadi bukan hanya di di Madinah saja ada kiblatain gitu loh, masjid kiblatain. Di sana ada masjid kiblatain karena salah ngadep akhirnya diadepkan ke kiblat yang sebenarnya. Akhirnya mihrabnya dua, nah itu loh. Itu jadi sejarah juga. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau yang mendirikan malu ya udah bongkar kan gitu. Kalau Madinah kan beda. Waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang sebelum ditetapkannya tetapkannya kiblat seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah, itu sholat itu menghadapnya ke Palestina, ke Yerusalem, yaitu ke Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat orang Islam. Itu kiblat itu sampai beliau itu di Madinah. Makanya ada masjid kiblatain di sana. Kalau kalian umroh, kalian bisa tur umroh itu akan termasuk bisa ngelewatin dan ketemu atau dikasih tahu oleh mutawifnya itu ada yang disebut masjid kiblatain, yaitu dua kiblat. Nah itu bahkan ditentukannya itu hari Jumat pada saat itu turun ayat itu untuk menghadap ke Ka'bah Makkatul Mukarramah. Itu kiblat. Nah, itu lain ya. Nah, ini berbeda, yang di Suriname itu berbeda, itu semacam itu. Nah, itu yang Bapak maksud, itu salah satu contoh orang-orang yang berilmu tetapi terpedaya dengan ilmunya. Nah, kalau ini kan lahir ya kelihatan, nggak ngeri. Yang ngeri kalau orang itu mendapatkan ilmu dan merasa dirinya benar, apa yang difahami ilmunya, tapi dia sesungguhnya terpedaya. Kan ngeri banget. Ngeri banget contohnya, seperti orang memahami tentang bumi, memahami tentang kedirgantaraan Muhammad, udah banyak deh. Bapak nggak akan menjelaskan lebih jauh lagi. Orang yang mengklaim
dirinya adalah paling benar. Gitu. Karena apa? Yaitu keyakinan. Kalau sudah keyakinan, wah udah. Ya udahlah, mungkin yang paling sederhana satu saja. Kalau sudah berbicara iman, kemudian ilmu itu mengalir pada mereka, itu taruhannya nyawa, padahal itu terpedaya. Nggak usah luar agama, sama-sama orang Islam berteriak Allahu Akbar, ini aku, jihad. Terpedaya. Yang dilawan orang Islam lagi. Apa nggak ngeri tuh? Nggak usah jauh-jauh demo Allahu Akbar. Yang diserang sana polisi, Islam juga Allahu Akbar gitu loh. Terus Allahu Akbarnya yang mana gitu loh? Itu kan karena terpedaya. Apalagi terbawa oleh intrik politik. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Banyak yang terpedaya. Kalau sudah terpedaya, ini orang yang akan menderita lahir dan batin. Ya tapi kan mati syahid. Bukan mati syahid, orang yang terpedaya itu mati sangit. Tahu nggak? Syahid itu. Nah itu. Terus apa lagi? Terpedaya yang lainnya lagi. Orang-orang fuqaha yang mengklaim. Nah, kalau orang itu ada yang disebut tata cara wudhu itu bisa was-was loh. Itu ada sampai banyak yang terpedaya. Namanya wudhu itu bisa berulang-ulang. Karena apa? Was-was. Jadi ada penyakit was-was yang memperdayakan dirinya. Kalian kalau tanya pada atau ketemu dengan orang-orang yang ahli fikih, orangnya benar-benar belajar syariat totok gitu loh. Dia ada terbedak, takut ini sah gak ya wudhunya. Kemudian dia jalan lagi, balik lagi wudhu lagi. Udah mau sholat, Allah rasanya wudhunya belum sadar, balik lagi gitu. Bolak-balik, terpedaya oleh ilmu itu. Sholat juga bisa jadi bolak-balik sholat itu. Karena apa? Terpedaya. Karena apalagi udah lihat pakai pakaian, pakai baju segala macam, udah macam-macam. Itu terpedaya. Belum lagi kalau Bapak detilkan tentang fikih-fikih lainnya. Jadi tidak sedikit orang yang terpedaya. Kalau ada orang yang satu golongan itu mengklaim tentang dirinya benar, itu juga terpedaya. Dirinya paling benar, itu terpedaya dengan ilmunya. Di dalam Al-Quran ada menyatakan bahwasanya mereka itu setiap golongan itu mengklaim dirinya itu adalah paling benar. Itu terpedaya. Dan banyak lagi. Golongan-golongan ormas-ormas, orang yang ada di dalamnya juga terpedaya dengan ilmunya, dengan mengatasnamakan Islam, dengan menyatakan li'i'la kalimatillah, dengan menyatakan isyhadu bi anna muslimun, dan lain sebagainya, terpedaya. Jadi banyak yang terpedaya. Nah, dalam hal ini, oleh karenanya, agar tidak terpedaya, maka fahami ilmu itu secara menyeluruh. Jangan sebatas pada wilayah yang tertentu. Kalau fikih hanya memahami fikih saja, akan terpedaya. Hanya memahami fikih saja akan terpedaya. Belajar wudhu hanya sekedar wudhu saja, terpedaya, percayalah. Contoh, coba, kalau hanya ngerti wudhu, nih, kalau mau main logika dan ini segala macam, yang buang angin di mana? Di depan Pak, ini bersiul namanya ya, bukan buang angin gitu. Buang angin di bawah. Kencing, udahlah ngomong yang jelas-jelas aja lah daripada apa sih, ya Bapak nggak sopan. Kalau ngomong sopan apa ya, berak, nggak sopan. Yang sopan gimana? Pak, itu cuma beda bahasa karena nggak pernah dengar, jarang dengar sehingga seolah-olah sopan gitu loh. Terus apa lagi? Kencing, buang air kecil Pak. Buang air kecil kok di kamar mana gitu. Buang air besar di mana? Buang air besar di kamar kecil, buang air besar itu di kamar besar. Iya kan, orang seling, mau kemana? Buang air besar, kemana? Buang air, tuh di kamar kecil, buang air besar di kamar kecil. Ini kan kelibet-libet, itu orang terpedaya juga ya. Orang terpedaya. Nah,
Yang Bapak maksud di sini ialah bahwasanya banyak orang-orang yang terpedaya bahwasanya sebagai contoh wudhu. Batalnya wudhu karena buang angin, buang air kecil, buang air besar, karena dia berjanabat, itu wudhu atau utamanya ini, gitu loh. Nah, kemudian sebenarnya apa sih hakikat wudhu ini? Kenapa sih yang kencing di bawah, yang buang angin di bawah? Kok yang dicuci tangan? Kok yang dicuci muka? Kok yang dicuci? Apa hubungannya? Coba apa hubungannya? Kan aneh. Kalau nggak ngerti terpedaya itu. Kalian ngerti nggak maksudnya wudhu itu? Kenapa coba? Lagi apa kalian lagi jalan tiba-tiba kentut ces gitu loh. Coba hubungannya kentut di bawah kemudian wudhu gitu loh. Terus mana? Pemahamannya gimana? Apa yang dipahami? Apa yang ngerti? Kalau nggak ngerti terpedaya, akhirnya apa? Akhirnya ribet, was-was dan sebagainya. Itu salah satu contoh ilmu apabila tidak memahami ilmu secara mendalam, secara keseluruhan. Makanya andai saja jadi ustaz, jadi ulama itu harus lengkap ilmunya. Jangan separoh-paroh yang akan menyesatkan. Oleh karenanya, wahai anak-anakku semuanya, fahami ilmu yang baik dan benar dan jangan suka menuding, menyalahkan orang lain. Itu contoh, belum, masih banyak lagi. Karena udah azan, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. Ya, keduanya, ketiga dan keempat, karena ini sampai keempat ya. Kita masih dalam pembahasan yang ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.